Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, my lovely student. Welcome back with me. How are you doing there? I hope you are in a good condition. Okay, before we start our learning in these sections, I want you don't forget to subscribe. Tell to your parents to subscribe my channel. Tell to your siblings, tell to your friend to subscribe this channel. It make me get high motivation to create the others video after this. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Okay, the 8th grader student, how are you there? Jadi ini simple past tense. Kita bisa lihat di sini when do we simple past tense. Automatically kita belajar tentang simple past tense. Jadi what is simple past tense? Apa nih sir? Nah, gambar kayak gini. Oke, kita baca dari sini. Simple past tense. So the theme of our learning today is simple past tense. Simple past tense is to express that the idea that an action start and finish at a specific time in the past. Namanya past. Siapa yang tahu tentang past? Past berarti itu adalah masa lampau. Lewat. Kalau waktu belajar jam past itu artinya lewat. Berarti past itu adalah masa lampau. Look at di sini, jangan fokus ke sini dulu ya. Kita look at yang wanita ini. This lady. Simple past. Ini masa sekarang yang kita alami sekarang. Nanti ada yang namanya future. Kalau sekarang sudah masa sekarang kalian sudah pernah belajar tentang present tense atau continuous. Future itu tentang masa depan. Tapi di sesi ini kita belajar tentang past atau menjelaskan hal yang terjadi di masa lalu. Berarti si Wale di sini, wanita ini sedang menelpon di masa lalu. Biru ini berarti kejadian masa lalu. Jadi kita akan menjelaskan kejadian masa lalu yang terjadi pada diri kita atau diri orang lain. Jadi simple past tense itu kita menjelaskan sebuah aksi atau sebuah kejadian pada masa lampau yang terjadi. Oke, before we start, simple past tense ini menggunakan adverb, beberapa adverb. Contohnya yesterday. Adverb itu apa sih, sir? Adverb itu kata keterangan. Di sini kita menggunakan adverb of time, keterangan waktu. Yesterday itu berarti kemarin. Last month berarti bulan kemarin. Last year berarti tahun kemarin. Last week berarti minggu kemarin. And in 1980 itu berarti pada tahun 1980. Oke, get it? Simple past tense itu menjelaskan tentang masa lampau maupun 2 jam yang lalu, 2 hours ago, itu juga termasuk simple past tense. 2 hours ago. Aku akan menjelaskan apa ya? Misalnya ada teman kalian yang bertanya, misalnya Ipin, 2 jam lalu aku makan loh. Bagaimana menjelaskan ke Ipin? Bisa, Ipin, 2 jam yang lalu aku nangis. Bagaimana menjelaskan? Pin, 2 jam lalu aku nangis loh. Kalau kita menjelaskan di bahasa Inggris, Pin, I was sad. I was cry. Oke, bukan was cry, karena cry itu kata kerja. Sad. I was sad last 2 hours. Seperti itu. I was sad last 2 hours. Jadi, di sesi ini kita belajar tentang simple past tense, tapi kita belajar di bentuk nominalnya. Oke, ini jangan diperhatikan dulu ya nanti ini. Time expression for the past tense yang tadi saya bilang last night, 10 minutes ago, yesterday. Last week, an hour ago, ini juga past tense. 3 days ago, 10 minutes ago, itu pun juga termasuk past tense karena sudah lewat kejadian itu ya. Yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, last night, malam kemarin, last week, last weekend, last month, last 2 months, last 3 months, bisa kita pakai bukan last month aja. Last 2 days, 2 hari yang lalu. Last 2 years, 2 tahun yang lalu. Last Monday, last Monday juga boleh. 3 days ago, a week, 2 days ago boleh. A year ago, a month ago, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday night, yesterday evening, boleh juga kita pakai. Jadi past tense ini umumnya kita menggunakan this adverb of time, menggunakan kalimat keterangan waktu.
di kata keterangan waktu di sini. Oke, kita out dulu dari flip ini. Kita go to this one. Oke, simple past. Jadi pertama kali kita bakal belajar tentang this one. What is it? Okay. Nominal, sorry, ini mistyping. Oh my god. Nominal tense in simple past tense. Jadi kita belajar nominal tense-nya aja dulu. Nominal tense ini kita menggunakan kata sifat ataupun objek ataupun kata keterangan lainnya selain kata kerja. Jadi di sesi ini kita menjelaskan tentang kata sifat yang terjadi di masa lampau, sifat yang terjadi di masa lampau, kejadian yang bukan kata kerja yang terjadi di masa lampau, yang bukan kata kerja ya. Next, okay, look at this. Biasanya, look at this picture. Biasanya kita, I ini biasanya pasangannya dengan am to be-nya ya. You to be-nya biasanya apa? Kalau di present tense, are. He to be-nya is harusnya. She to be-nya harusnya is. It to be-nya harusnya is. Kalau di simple past tense, ya kan? I am. Harusnya ini I am. Harusnya ini you are. Kalau di simple past tense. Kalau untuk menjelaskan sekarang, I am student, ya kan? Kayak sir, I am teacher, you are student. Pakai I am teacher, sir, and biasanya to be. Kalau you are student untuk menjelaskan masa sekarang kan, you are student, ya kan? Tapi kalau di past tense, simple past, semua to be-nya berubah. Biasanya to be we apa? Are, kan? Ini berubah menjadi were. To be you biasa are juga, berubah menjadi were. To be they juga biasanya are. Harusnya are, di sini berubah menjadi were. Lihat di sebelah kanan ini. Jadi di masa lalu menjelaskan untuk masa lalu yang bukan kata kerja. Ingat ya, yang bukan kata kerja yaitu bukan kata kerja berarti kata sifat atau kata penjelasan yang lainnya. Kata sifat atau kata penjelasan yang lainnya ya. Kalau di simple past, di nominal tense. Kita belajar nominal tense dulu baru kita nanti ke kata kerja. Kalau di nominal tense itu pastinya pakai to be karena menjelaskan kata sifat. Kata sifat biasanya diikuti oleh to be sebelumnya. I, he, she, it, get. To be-nya itu was. Harusnya I am kan, he is, she is, it is. Oke, 4 subjek ini to be-nya itu was. 3 subjek ini we, you, they, to be-nya harusnya are, ini kan berubah menjadi were. Intinya to be is, he, she, it berubah menjadi was dan to be. To be am dan to be is berubah menjadi was. To be are yang menggunakan to be are, we, you, they kan, we are, you are, they are, berubah di sini menjadi menggunakan were. Ingat, I was, he was, she was, it was. Ingat, I was, she was, he was, she was, it was. We were, you were, and they were. Oke, itu penggunaannya. Kita langsung ke penjelasan dan contoh. Oke, ingat untuk menjelaskan masa lampau. Nominal tenses telling the past event ya ini. Nominal tenses itu dia telling past event. Oke, telling past event. Contohnya, past event yang terjadi. Misalnya, siapa? Apakah ada yang sedih di 2 jam yang lalu, sejam yang lalu? Apa kemarin kalian bersedih? Bagaimana menjelaskan misalnya, kalian melihat teman kalian galau nih. Teman kalian galau, kenapa sih galau? Karena dia itu nilainya nggak capai KKM, misalnya dia sedih. Bagaimana menyatakannya? Kita anggap bagaimana menyatakannya, dia sedih tadi malam. Siapa? Kita menggunakan kata misalnya Sherina sedih tadi malam. Ingat, Sherina itu adalah pengganti kata she, ya kan? Kan perempuan Sherina. She tadi to be-nya apa? Kita lihat lagi. She tadi to be-nya was. Good. Berarti how Sherina was sad. Ini sudah menunjukkan kejadian masa lampau. Kapan si Sherina sad-nya?
last night. Oke. Serena was sad last night. Serena bersedih tadi malam tuh. Serena sedih loh, itu artinya tadi malam tuh ininya sedih loh gitu. Next, kita garis bawahi yang menunjukkan kalimat ini adalah kalimat past tense. Serena was sad. Serena tadi malam sedih. Berarti sekarang Serena is happy kan? Berarti pasti Serena sekarang happy loh. Tapi tadi malam Serena sad. Serena was sad itu menunjukkan tadi malam tuh kemarin tuh. Nah, berarti kata masa lampau itu kalau di kata sifat sad ini adalah adjektif. Kita warnain ya. Merah itu menandakan verb dan menandakan to be. Ini menandakan adverb. Last night itu adalah adverb of time. Serena was sad last night. Apalagi yang terjadi? Apa sih kata sifat yang terjadi? Misalnya tadi malam saya sangat lapar loh. Tadi malam si Giant lapar. Giant Nobita ya. Giant kan ganti he ya. To be he apa harusnya kalau di nominal tense? To be he adalah was. Jadi di past tense Giant was hungry. 2 jam yang lalu ya. 2 hours ago. Giant was hungry 2 hours ago. Jadi itu menjelaskan si Giant 2 jam yang lalu lapar. Jadi dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kalimat yang sedang terjadi itu menggunakan kata seperti ini. Kalau dalam kata sifat, jadi nominal tenses ini biasanya menjelaskan tentang adjektif, bisa juga keterangan yang lainnya. Oke. Misalnya dulu saya botak loh yang cowok. Bagaimana menjelaskan dulu tuh kamu botak? Tapi karena sekarang corona ya rambut saya panjang rambut saya bro, panjang, bebas gitu kata kalian. Setahun yang lalu rambut saya botak sekolahan. Bagaimana? Rambut saya botak, karena tubuhnya saya, I was bald a year ago. I was bald a year ago. Saya botak 1 tahun yang lalu. Tidak mesti adjektif ya, juga bisa kata keterangan yang lainnya. Bald ini adalah kata keterangan yang lainnya. Nominal tenses ini bukan menggunakan kata kerja. Ingat ya, bukan menggunakan kata kerja. Next, apalagi? Setahun yang lalu si cowok ini botak karena sekolah, tapi sekarang rambutnya panjang bro gitu. Apalagi misalnya kemarin mama saya sakit. Kemarin mama saya sakit. My mom was sick yesterday. Kemarin ibu saya sakit. Menggunakan kata was untuk menjelaskan kalimat yang telah terjadi di masa lalu. 2 jam yang lalu juga termasuk masa lalu. Ngerti? Jadi untuk menjelaskan kata kerja atau keterangan yang lainnya kecuali untuk menjelaskan kata sifat. Ingat, nominal tenses untuk menjelaskan kata sifat atau kata keterangan lainnya. To be biasanya is MR berubah menjadi was di sini. Serena was ini menunjukkan kalimat lampau. Hal itu terjadi di masa lampau. Harus wajib menggunakan was. Ini was aja nih, kan ada were-nya sir. Ada were-nya. Nah nih,
were. Kenapa? Kita pakai subjek we, you, sama they menjadikan itu kalimat nominal tense di past tense. Kejadian masa lampau menggunakan kalimat we. Ayo, come on. We biasanya kan are to be-nya. Kalau di past tense pasti menjadi were. We were apa? We were thirsty. We were thirsty an hour ago. Kami haus banget nih, sejam yang lalu kami merasa haus banget. Berarti kalau subjeknya we di sini pakai were, kita kasih jarak. Ini subjeknya menggunakan was. Oke, kita tuntaskan dulu yang was. Misalnya monkey was apa? Monkey was apa kira-kira? Angry 2 days ago. Monkey was angry 2 days ago. Monyet itu marah 2 hari yang lalu. Inilah yang menggunakan was. Contoh yang menggunakan was. 2 hari yang lalu monyet itu marah. Monkey was angry 2 days ago. Tuh. Ya, itu marah 2 hari yang lalu loh. We were thirsty. Nah, kalau menggunakan kalimat were, nominal tense, we were thirsty an hour ago. Kami haus 1 jam yang lalu. Bagaimana dengan you? Misalnya kita pakai kalimat you ya. You were apa? Ayo, you were apa? Kalimat adjektif kita misalnya. You were apa misalnya? Kamu dulunya menjadi apa misalnya? You were a scout member last year. Kamu dulunya adalah seorang anggota pramuka misalnya, karena sekarang kamu bukan anggota, misalnya kamu pindah ke drum band. You were a scout member last year. Kamu dulunya adalah seorang anggota pramuka. Apalagi they lagi. Kalimat they, mereka ngapain? Mereka dulu apa yang terjadi kepada mereka dulu? Ayo contohnya. They were busy a week ago. Mereka sangat sibuk minggu kemarin. They were busy a week ago. Mereka sangat sibuk minggu kemarin. Oke, jadi inilah cara menjelaskan bagaimana cara in English nominal tense, bagaimana kita cara menyatakan kejadian di masa lampau di English. In English, to say telling the past event in nominal tenses yang menjelaskan tentang adjective atau the other things itu menggunakan to be, was atau were. Remember ya, itu menggunakan to be, was atau were. Remember, menggunakan to be, was and were dalam kata sifat ataupun keterangan lainnya. Garis bawain, di nominal tense di simple past tense tidak menggunakan kalimat kata kerja, tidak menggunakan kata kerja di nominal tense. Bagaimana kalau kita buat kita buat 3 ya. Oke. Wait a second. Ini kan kalimat positif aja, sir. Bagaimana menyatakannya di kalimat negatif, sir? Oke, good question. Serena was sad last night. Berarti kalau di kalimat negatifnya, perhatikan ya, di kalimat negatif
Tadi malam Sherina pasti sedih. Berarti tadi malam juga Sherina tidak senang. Bagaimana? Sherina wasn't happy last night. Iya kan? Sherina sedih tadi malam. Sherina tidak senang tadi malam. Oke, berarti was itu menjadi was not. Tinggal ditambahkan not setelah kata was. Oke. Bagaimana kalau kalimat tanya? Kalimat pertanyaan. Oke nih. Was Sherina happy or sad last night? Boleh kamu pilih. Was Sherina happy aja. Was Sherina happy last night? No, Sherina was sad last night. Kalau misalnya bertanya, kalau dibentuk pertanyaan, was-nya berpindah ke depan. Kalau kalimat negatif, not-nya dipindah ke was-nya tinggal ditambahkan not atau disingkat menjadi wasn't. Wasn't ini adalah kepanjangan dari was not kalau Ananda belum mengetahuinya. Understand? Itu untuk menyatakan kalimat negatif, was-nya tinggal ditambahkan not. Next, were-nya we were thirsty. Ini yang kita tambahkan. Bagaimana dengan were? Sama aja, itu same. Ini kalimat positifnya. Next, kalimat negatifnya. Oke, kalimat negatifnya. They weren't karena mereka minggu lalu sibuk. Jadi mereka, kalau mereka minggu lalu sibuk, berarti mereka tidak available. They weren't free a week ago. They weren't free. Mereka tidaklah free, itu di sini mereka tidak mempunyai waktu minggu kemarin, ya kan? Mereka sibuk minggu kemarin, mereka tidak mempunyai waktu minggu kemarin. They weren't free a week ago. Kalau kalimat tanyanya berupa mana? Good, were-nya di depan. Were they busy a week ago? Seperti itu. Understand? Inilah contoh nominal tense di simple past tense. Okay? After, did you understand? Do you understand, student? I hope you understand. Coba-coba di rumah membuat kalimat tentang nominal tense menggunakan adjektif ataupun keterangan yang lainnya. Okay? See you and have a nice day.